Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Ayo dong di subscribe ya, yang nonton ini langsung subscribe. Ini adalah channel untuk kamu yang gak mau tiap hari lihat ramalan, oke? Ini adalah channel yang tayang 2 hari sekali dan ini cukup 15 menit saja ya. Aku tidak membacakan yang panjang-panjang teman-teman. Sebentar lagi kau akan mendapatkan komunikasi hangat dari orang ini. Kita akan lihat komunikasi hangat apa dan dari siapa. Aku taruh sini aja. Kita buka 2 lagi ya kartunya. Oke. Di sini saya melihat energi kau dan dia adalah energi cinta, energi sayang. Emang energinya itu adalah energi orang lama yang datang lagi kepada dirimu. Ciri-cirinya jika dia pria atau wanita, umurnya adalah sepantaran atau lebih tua. Dan di sini dia adalah orang yang sebenarnya antara kau nanti-nantikan atau kau hindari. Karena kenapa? Kalian memang memiliki energi cinta yang besar, tetapi di sini baru aja berantem hebat, baru aja kayak mengalami hal-hal yang tidak ngenakin. Nah, teman-teman, mumpung nanti dia bakalan hubungin kamu, jangan lupa loh, kalian order Le Aura kalau udah gajian. Harganya 350.000, belum termasuk ongkos kirim dan nggak bisa COD. Dan di sini tuh kecil sekarang botolnya segini. Kalau ini botol lama, tapi ini isinya sama aja ya. Karena ini lebih lebar gitu, kalau ini lebih kecil. Nah, di sini botolnya lebih enak digenggam dan baunya ini sudah berbeda, sudah seri 2. Dan mudah-mudahan nanti ada seri 3 ya. Baunya nanti beda lagi. Aku harapkan seperti itu, tapi kita bertahan dulu di seri 2. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat untuk orang yang menghubungi kamu ini, dia tuh ingin memberikan pesan apa sih? Kenapa tiba-tiba dia datang hubungin kamu setelah ketidakjelasan, setelah hancur hubungan kalian? Di sini ada kartu The Moon. Kartu The Moon itu ada perasaan gundah, nggak enak. Justru ya, gundah, nggak enak. Terus ada kayak dia ngerasa tuh nggak tenang, aku ngelihatnya. Terus di sini kartu The Moon itu sebetulnya dia tuh masih kayak getun atau menyimpan sesuatu, teman-teman. Aku bisa ngeliat energinya orang ini tuh kayak masih menyimpan sesuatu, masih banyak rahasia, masih banyak yang ingin dia omongkan sama kamu. Apa yang ingin dia utarakan? Apa yang dia ingin ucapkan? Pertama ada kartu The Lovers ya. Kartu The Lovers ini menunjukkan pengen ada reunited, pengen ada pertemuan kembali, ingin ada satu hubungan yang spesial di antara kalian. Jujur aja, dia datang di sini bukan untuk jadi teman kamu, tapi dia datang di sini untuk menjadi pasangan atau kekasih. Ya, pasangan atau kekasih loh, nggak pengen hubungan-hubungan teman. Dia akan bilang bahwa dia tidak bisa melupakan kamu. 5 of Cups, ada energi mengibah. Tahu nggak energi mengibah? Energi sedih, energi kayak sendiri. Aku nggak tahu harus ke siapa lagi kecuali ke kamu. Itu. Kalau kamu tahu nih dia seperti ini, ya silahkan. Kamu mau kasih kesempatan atau enggak. Tapi memang tidak ada orang lain yang bisa membantu dia selain kamu. Ada kartu Two of Pentacles. Selama ini ada perasaan bimbang, tidak tenang, ada perasaan ragu. Selama ini dia juga sudah mencoba untuk mencari keseimbangan ya, tanpa kamu. Mencoba untuk menjalani sisa hidupnya tanpa kamu, tetapi di sini jujur aja kartunya galau sekali. Kayaknya aku nggak bisa sendiri deh. Kayaknya aku masih kangen kamu, aku masih pengen disentuh, aku pengen diperhatikan. Hidup aku jadi kayak tidak terarah lagi tanpa kamu. Orang ini memiliki energi bucin yang berlebihan ketika dia menghubungi kamu, teman-teman. Aku bisa melihat ya, dari secara pikiran, secara tindakan, dia itu kayak mungkin ya sudah ada yang ngenalin dia pria atau wanita lain, tetapi dalam pikirannya itu kenapa selalu tertuju ke kamu, gak bisa move on.
energi Eight of Swords. Eight of Swords itu intinya tidak bisa move on. Kartunya tidak, aku tidak kemana-mana. Aku tidak tenang kalau tidak dengan kamu. Ada kan yang hubungannya kayak gitu? Aku pokoknya kalau nggak ada kamu tuh rasanya gimana gitu. Rasanya dunia ini tuh tidak lagi terang, tapi jadi gelap nggak ada kamu. Ten of Pentacles. Aku bisa bilang di sini dia tuh butuh kasih sayang. Dia butuh seseorang yang memang bisa memperhatikan dia, yang benar-benar mensupport dia, yang benar mendukung dia, yang menyayangi secara nyata. Tanpa kamu di sini dia ngerasa kayak ada kesedihan dan tidak tahu dia kemana harus bercerita. Kartu Ten of Pentacles tuh ibaratnya kamu menjadi penguat buat dia. Dia pengen merasakan ada perasaan harmoni. Aku tidak bisa tanpa kamu. Aku selama ini kayak merana tanpa kamu. Kamu tahu gak kata-kata di balik itu? Berarti energinya dia tuh sangat low tanpa kamu. Aku mau pergi dari kamu juga gak bisa. Atau telah ku coba pergi dari kamu, tapi itu tidak membuat aku bahagia. Yang aku inginkan adalah ada kamu. Apapun kesempatannya, apapun waktunya, harus ada kamu yang kasih aku semangat. Harus ada kamu yang memberikan aku keseimbangan. Harus ada kamu supaya hidup aku itu terarah. Supaya hidup aku tuh kalau kerja juga senyum, ya kan? Pulang ke rumah senyum, pagi senyum, karena aku ada yang nyemangatin. Aku punya fondasi. Aku sangat nyaman sama kamu. Bandingkan ketika aku sendiri, hidup aku tuh kayak banyak mikir. Aku kehilangan kesenangan ketika aku sendiri. Tapi ketika bersama kamu, aku merasakan joy, happy. Ya. Ini bisa dilihat teman-teman dari pikiran secara sadar dan pikiran alam bawah sadarnya. Orang ini memiliki energi yang memang lekat sama kamu. Kalau misalnya memang dirasa ya, dia datang ke kamu secara tiba-tiba, itu berarti dia sudah dalam keadaan yang paling sakit. Sedang tidak baik-baik saja. Energinya nih sedang sedih. Energinya lagi kayak merasa merasa tak berdaya. Merasa tidak punya energi lagi, babak belur intinya, habis-habisan. Yang dia lihat dari kamu itu adalah orang yang memang sayang. Mungkin nggak kamu di sini itu adalah sosok feminin, sosok wanita atau pria yang mungkin kamu janda atau duda ya. Ketika dia melihat kamu di sini, aku sih kayak ngelihatnya kamu tuh memang orangnya tuh penyayang gitu loh. Ada energi sayang, energi sukacita. Jadi dia tuh pengen kayak mendapatkan perhatian kamu sih tujuannya. Emang pengen diperhatiin. Ada kartu The Tower. Ya. Kartu The Tower itu adalah sesuatu yang cepat. Dia melihat kamu adalah orang yang bisa menganalisa mana yang salah, mana yang benar dengan cepat. Tindakan kamu tuh seketika. Jadi kalau misalnya memang kamu memberikan rasa sayang kepada orang itu, kamu tuh nggak tengaling-aling gitu loh. Misalnya bener-bener kayak aku tulus, ya udah, kamu yang bisa melihat dia itu dihancur-hancurnya gitu loh. Dalam arti kamu tuh tidak pandang atau kamu tidak tebang pilih. Dikala memang energinya di sini ya, yang aku bilang energinya di sini dia lagi kacau, kamu justru yang memang makin menerima dia. Gitu loh, kamu tuh udah kayak Mother Teresa teman-teman. Maksudnya kebaikan kamu tuh, empati kamu tuh melebihi dari apapun. Yang which is kamu juga tahu ketika kamu tuh berempati kepada seseorang, maka akan ada sebuah kesempatan orang ini menyakiti kamu. Ini yang kamu rasakan. Kamu sayang sama dia walaupun dia menyakiti kamu belakangan. Tetapi di sini ketika dia dengan egonya yang besar itu, saya melihat dia justru makin mendapatkan karmanya, makin tidak bahagia tanpa kamu.
Jadi koneksi dua arah di sini aku bisa melihat kalian itu memang akan terus ya, maksudnya diuji dari keseimbangan energi. Kartu The Temperance di sini menunjukkan bahwa semesta itu memang akan terus menggodok kalian dengan berbagai ujian-ujian yang mungkin datangnya itu tiba-tiba. Tetapi di sini kalian itu kayak akan disadarkan lagi. Kalau egonya sudah meninggi, kalian mungkin akan dipisahkan sebentar, didatangkan lagi. Sampai benar-benar bisa balancing energinya. Kamu menerima dia, dia menerima kamu. Kamu nggak salah paham lagi sama dia dan sebaliknya. Ini yang aku bisa bayangkan, teman-teman. Aku melihatnya kalau kamu itu lebih dewasa ya dari secara pengalaman spiritual ataupun dari insting, kamu tuh lebih kuat gitu loh ke dia. Jiwa kamu tuh lebih tua, lebih old soul daripada orang ini. Dan kalau aku lihat orang ini tuh memang tipe orang yang harus dibimbing atau dibina. Kenapa? Karena dia nih pikirannya tuh kayak masih kayak kekanak-kanakan gitu loh, teman-teman. Jadi apa ya, walaupun umurnya dia tuh lebih tua, tapi sikapnya dia itu tidak menunjukkan bahwa dia tuh bener-bener bisa bijak. Justru kamu yang mungkin lebih muda daripada dia, kamu secara soul, secara jiwa, pengalaman, aku lihatnya di sini, kamu lebih lebih bisa ngayomin. Nah, bahasa orang Indonesianya itu ngayomin. Kamu adalah pengayom. Kamu tuh orangnya kayak berpikir lebih dalam. Kamu tahu nih sepak terjangnya dia tuh seperti apa. Belakangan ini mungkin ya kamu belajar untuk mulai diem deh. Karena kenapa? Untuk ngeladenin orang ini kadang-kadang itu menyulut emosi kamu. Oke? Nah, di sini aku akan coba untuk lihat lagi pesannya. Kenapa dia menghubungi kamu lagi? Ini intinya ya, teman-teman. Masalah yang terabaikan kecil namun konstan. Pada waktunya akan meledak dan merusak segalanya. Hadapi, selesaikan dengan segera. Aku bisa melihat di sini ada satu unfinished business atau ada sesuatu yang menjadi kendala di dia. Itu yang sangat dia butuhkan dari kamu. Kalau kamu di sini belum bisa berdiskusi dengan dia mengenai masalah ini, atau kamu mungkin tidak bisa membantu dia, jangan pernah menyalahkan dirimu, teman-teman. Karena aku melihat di sini tidak akan selesai masalahnya sampai kamu menemukan satu benang silver ya, maksudnya silver lining antara kamu sama dia. Misal, dia datang di sini dengan keadaan tidak baik-baik saja, dia butuh uang atau dia di sini punya banyak masalah gitu, dia butuh untuk support kamu, ya bantulah sebisanya mungkin gitu loh, jangan dipaksakan. Karena bisa aja kalau orang yang sudah putus asa, dia tuh mengharapkan kamu tuh untuk bisa memberikan energi lebih, memberikan bantuan lebih dan lain-lain. Kamu harus tahu masalahnya apa ini. Ada satu masalah yang terabaikan antara kalian. Kamu harus ingat deh, apa sih yang sering dia minta dari kamu? Dikit-dikit tapi sering. Mungkin dia ada ngomong, kamu turunin berat badan dong. Terus besok lagi ngomong, kamu turunin berat badan dong. Misalnya kayak gitu. Itu masalah konstan yang buat kamu kesel mungkin, tapi dia lakukan berulang-ulang. Itu yang harus diberantas masalahnya. Ya, aku tidak bisa membacakan di sini secara gamblang ya teman-teman, tapi ya kan masalah kehidupan itu banyak, masalah omongan, masalah materi, masalah sosial dan lain-lain ya. Jadi kamu di sini ya cari tahu masalahnya, dan masalah ini kalau sudah selesai, sesuatu yang sering, apa tuh kira-kira? Mungkin kamu bermasalah dari cemburuan, mungkin ada bermasalah dia suka selingkuh, itu harus diselesaikan. Harus ada kesepakatan di antara kalian gitu, harus ada perubahan. Kalau sama sekali nggak ada perubahan, maka ya mohon maaf, hubungannya gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Oke? Jadi kamu harus tahu bagaimana menyelamatkan hubungan, dan masalahnya itu juga harus diselesaikan. Ya, jadi jangan cuman dia datang ke kamu dengan mengcover ingin sesuatu tapi nggak ngomong, padahal kamu udah tahu gitu loh. Kamu jangan abaikan, kamu harus
concern ke masalah dia apa. Kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang kita pengen dimanja sama seseorang, tetapi kenapa dong ya kita kadang-kadang dapat sama orang yang kita harus manjain dia. Nah, ini jangan dipaksakan juga. Jangan sampai ini tuh mengganggu mental kamu. Pesan aku di situ aja. Lakukan sebisa mungkin, lakukan yang terbaik dan tidak usah dipaksakan dan tidak usah merasa bersalah, karena semakin kamu merasa bersalah, di situ toksik akan mulai menggerogoti pikiran kamu. Oke? Ini adalah huruf-hurufnya. Kalau kalian melihat 2 huruf atau salah satu aja antara kamu dan dia, entah namanya yang muncul di sini, berarti pesannya untuk kalian. Berarti itu memang dari dia. Kalau yang muncul dua-duanya, berarti ini pesan untuk kalian berdua. Tapi kalau salah satu cuma namanya dia, panggilannya dia, berarti ini adalah pesan yang diberikan dia kepada kamu. Aku harap kalian di secara lapangan, in real life-nya bisa berkomunikasi baik dengan orang ini ya. Karena memang ini tuh adalah salah satu karma kamu sih teman-teman. Orang yang memberikan masalah yang berulang-ulang, gini, itu pasti akan jadi karma. Ya, jadi mesti harus, kali ini kalau dia datang ya, diselesaikan masalah kecilnya tuh apa. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Poto Tarot. Semoga bermanfaat. Panggil teman-teman kamu untuk subscribe dong ke sini, ya kan? Kalau kamu bosan nonton yang di channel malam, kamu nontonnya di sini aja, gitu. Yang penting nonton di 3 channel aku mana aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.